Kulitnya bagus. Makanannya enak. Apa rahasianya? Sama seperti biasanya, Yang Mulia. Hanya ditambahkan sedikit kebahagiaan dan kejujuran. Beritahu aku, apakah kebahagiaan dan kejujuran bisa membuat makanan jadi enak? Itu karena tuanku dan nyonyaku bermurah hati dalam memuji. Kenapa tidak ditambahkan kejujuran dan kebahagiaan sebelumnya? Karena tadinya belum ada Yuzarsif. Yuzarsif, apakah kau mempunyai sihir yang bisa membuat orang-orang tertarik padamu? Sihir? Tidak, Nyonya. Sihir itu apa? Dia gunakan kasih sayang dan kebaikan. Dia tidak membutuhkan sihir. Mulai besok, selain mengurus dapur, Yuzarsif akan menjadi penata meja kita. Ada apa? Aku bekerja sangat keras untuk menjadi penata meja Potifar. Bertahun-tahun, aku bekerja keras menjadi seorang budak hanya untuk bisa menarik perhatian Potifar. Sekarang, anak kecil itu, seorang gembala Ibrani, menghancurkan segalanya saat dia tiba. Yuzarsif tidak bersalah. Potifarlah yang membuat keputusan. Yuzarsif tidak boleh tidak mematuhi Potifar. Apa yang harus kulakukan? Mereka akan mengirimku untuk bekerja di kebun yang panas atau kerja di tambang batu. Sebaiknya kau bicarakan dulu dengan Yuzarsif. Bicarakan dengan Honifer juga. Mungkin nanti ada solusinya. Angkat piring kotornya. Kenapa kau diam di situ? Ayo bantu kami. Mulai sekarang, Yuzarsif yang akan menata meja yang mulia Potifar. Aku tidak berhak ikut campur. Apa aku melakukan sesuatu yang membuatmu kesal? Kau tidak tahu. Semuanya hancur karenamu. Andai saja kau tahu seberapa besar kerja kerasku selama ini menjadi penata meja. Mereka akan mengirimnya ke perkebunan atau tambang batu. Semoga Tuhan memaafkanku. Maafkan aku kalau aku tidak sengaja menyakitimu. Akan kucoba untuk menebusnya. Jangan khawatir. Nyonya Julaika datang. Yang Mulia Kovo ingin bertemu denganku? Sangat disayangkan, Nyonya. Kalau seorang anak kecil bisa mengatur bagaimana kuil berjalan. Sepertinya kabar yang kau dengar itu dilebih-lebihkan. Anak kecil ini dan perilakunya menunjukkan bahwa dia merupakan musuh Tuhan-Tuhan kita. Jangan berikan dia tanggung jawab atas istana Potifar. Yuzarsif hanyalah seorang anak kecil. Bagaimana dia bisa menjadi musuh Tuhan-Tuhan kita? Kau tahu soal kepercayaanku atas Tuhan-Tuhan.
Musuh Tuhan-Tuhan tidak bisa tinggal di tempatku. Nyonya Zulaikha adalah salah satu dewi kuil Amon dan salah satu istri Amon. Harapan kami untukmu lebih besar dibanding untuk orang lain. Yuzarsif belum paham soal kuil dan Tuhan-Tuhan. Sebaiknya kau juga beritahu ini pada Yang Mulia Potifar. Baiklah. Yang Mulia, apa kau mengizinkan seorang anak kecil memutuskan porsi makanan para penghuni istana? Yuzarsif hanya membaca jumlah porsi yang tertulis di papirus yang sudah kami berikan. Kami hanya memanfaatkan kemampuannya untuk membaca dan menulis, tidak lebih. Lalu kenapa dia menghentikan para imam mengambil bagian kuil kemarin? Yuzarsif hanya bertanya, kenapa 5 orang di kuil membutuhkan 20 porsi makanan? Kami juga memiliki pertanyaan yang sama. Dan para imam keberatan. Bukannya dia tidak menghormati Tuhan-Tuhan atau para imam. Mengapa anak kecil mengurusi itu? Kuil ingin mengambil bagian untuk pelayan dan bagian untuk Tuhan-Tuhan sekaligus. Siapa yang mengizinkan pelayan kuil untuk memakan porsi mereka dan porsi Tuhan-Tuhan? Kenapa pelayan kuil diperbolehkan menjadi gemuk sepertimu? Sementara penghuni istana yang lain kurus-kurus. Yang Mulia Potifar, kau membandingkan kami dengan para budak dan pelayan? Kami adalah hamba Amon, Tuhan para Tuhan Mesir. Para penghuni istana juga merupakan hamba Amon dan hamba Tuhan mereka. Perbedaannya adalah para pelayan yang ada di istana berusaha keras untuk membuat Tuhannya senang. Dan para imam kuil sepertinya tidak berusaha untuk membuat Tuhannya senang. Malah hanya makan dan menjadi gemuk sepertimu. Aku akan melaporkan hinaan ini ke Ankmahu, imam besar kuil Amon. Meskipun kita menyayangi Yuzarsif, sebaiknya kita tidak menyinggung para imam kuil Amon karena dia. Ini bukan karena Yuzarsif. Perilaku imam-imam di kuil itu sudah sangat keterlaluan, sayangku. Yang Mulia Potifar dan Nyonya Zulaikha, perdebatan kalian bukan urusanku. Tapi sebagai Dewi Kuil Amon, aku berencana untuk membesarkan Yuzarsif sehingga dia menjadi penyembah Amon, bukan musuh Amon. Salam untuk imam besar kuil Amon. Yang Mulia Ankmahu. Aku mendengarkan. Ada apa? Aku memohon kepada imam besar agar membebaskanku sebagai pelayan di kuil istana Potifar. Kenapa? Ada masalah apa? Amon dan para imam Amon telah dihina di istana Potifar imam besar. Mereka itu orang-orang kafir, terutama Potifar. Dialah yang paling kafir. Kau belum menjawab. Apa yang terjadi?
Anak kecil Ibrani bernama Yuzarsif itu adalah musuh Amon dan juga para imam kuil Amon. Dia menghasut semua orang untuk melawan kami dan mengejek kami di depan umum. Aku tidak akan kembali ke istana Potifar. Oh, seorang anak yang membuatmu takut? Kupikir kau menganggap Potifar dan Amenhotep sebagai musuh kuil. Tidak kusangka kau tidak bisa melawan anak berumur 10 tahun. Tapi dia bukan anak biasa. Hentikan, diamlah. Seharusnya kau tidak meninggalkan istana. Cepat kembali. Sebelum nanti ketahuan, kita lebih membutuhkanmu di istana Potifar dibanding di sini. Kita sedang merencanakan kudeta Amenhotep, Fir'aun Agung dari Mesir. Dan sekarang, salah satu imam besar kita yang paling hebat malah dikalahkan oleh seorang anak kecil dan melarikan diri. Jangan diam saja di sini, pergi! Dia sangat tampan. Dia seperti malaikat. Wujudnya seperti malaikat. Benar, itu Yuzarsif. Tampan sekali. Dia seperti malaikat. Aku sudah dengar, tapi Dia begitu tampan. Kenapa kalian tidak mengambil makanan? Dia seperti malaikat. betul. Mejanya sangat indah. Apa kau yang menata mejanya, Yuzarsif? Sameni yang mengajariku. Yuzarsif sangat pintar. Sepertinya Yuzarsif sudah menyempurnakan apa yang dia pelajari. Keindahan meja ini menambah nafsu makanku. Rasanya aku bisa makan 1 ekor gajah. Terima kasih, Yuzarsif. Apa Yuzarsif yang muda bisa membaca buku dongeng? Aku mempelajari banyak cerita hebat dari ayahku. Baiklah. Mulai sekarang, kau akan menceritakan dongeng padaku. Dongeng? Yang Mulia Potifar selalu mendengarkan dongeng sebelum dia tidur. Yang membacakanku dongeng tidak lagi membuat aku tertarik. Kau tidak menjawabku, Yuzarsif? Yang mulia, apa yang akan terjadi pada pendongengmu yang sekarang? Sufer, dia akan ditugaskan hal lain. Aku membuat Hoya kehilangan pekerjaannya. Aku tidak ingin Sufer kehilangan pekerjaannya juga. Boleh aku meminta sesuatu dari Yang Mulia Potifar? Perilakumu yang penuh kasih sangat membuatku terkesan. Apa kau ingin memintaku untuk memberikan Hoya dan Sufer pekerjaan yang lebih baik? Atau mengembalikan mereka ke pekerjaan mereka sebelumnya? Aku tidak ingin menyakiti orang atau membahayakan pekerjaan mereka. Jangan khawatir, akan aku beritahu Honifer untuk memberikan Hoya dan Sufer pekerjaan yang lebih baik. Dan mulai hari ini, kau akan menjadi pustakawan dan pendongengku. Kupikir Yang Mulia Potifar memberikan Yuzarsif kepadaku sebagai hadiah. Tapi dia malah menikmati kehadiran Yuzarsif juga. Kalau kau tidak setuju, Yuzarsif tidak akan melakukan apa-apa. Aku hanya bercanda. Yuzarsif akan melakukan apa yang diperintahkan tuan rumah istana ini. Dia harus selalu bersyukur dan tidak memanfaatkan kebaikanmu.
Aku selalu bersyukur pada Tuhanku. Ikut aku. Perpustakaan ini adalah koleksi berharga yang dikumpulkan dengan susah payah. Entah aku sudah membacanya sendiri, atau pendongengku, Super, telah membacakannya untukku. Buku mana yang kau ingin aku bacakan untukmu, Yang Mulia Potifar? Aku ingin kau membacakan ini untukku. Buku ini meramalkan masa depan Mesir. Aku tidak tahu siapa penulisnya. Siapapun penulisnya, ide-idenya patut direnungkan. Kekuasaan Mesir tidak abadi. Despotisme yang berkuasa tidak akan bertahan selamanya. Suatu hari nanti semua kriteria akan berubah di Mesir. Yang miskin dan yang kaya akan bertukar tempat. Ini akan terjadi setelah perang berdarah. Yang kaya akan kehilangan harta dan budaknya, dan Amon tidak akan disembah siapapun. Orang-orang akan berkuasa dan akan menyembah Tuhan yang lebih agung dari Amon. Sepertinya ramalan ini akan terjadi suatu hari nanti. Tapi bagaimana? Aku tidak tahu. Apa yang sedang kau pikirkan, Yuzarsif? Sepertinya aku tahu. Itu hanya bisa terjadi dengan perbuatan manusia surgawi atau penyelamat ilahi. Hanya Dia yang bisa mengusir orang kaya dan penindas, juga menghancurkan Amon dan tuhan-tuhan lain di Mesir dan juga belahan dunia lain. Ya, sepertinya aku tahu. Kau lebih bijak dari yang terlihat, Yuzarsif. Bagaimana kau tahu hal-hal seperti ini? Sepertinya bukan hanya tidak menyembah Amon. Kau juga memusuhinya. Amon itu hanyalah batu. Rasanya tidak masuk akal kalau memusuhi batu. Lihatlah dirimu. Menurutmu Amon tidak pantas disembah atau dimusuhi? Kalau Ansmahu, sang imam besar, mendengarmu, dia akan gantung diri. Tapi janganlah menyuarakan pendapatmu di depan orang lain. Khususnya Nyonya Julaika, dia menyembah Amon dengan fanatik. Bolehkah aku bertanya, Yang Mulia? Apa yang kau sembah? Dulu aku menyembah Amon.
Tapi sekarang, aku tidak tahu. Jangan beritahu siapa-siapa. Tapi aku benci para imam kuil Amon. Bolehkah aku bertanya mengapa yang mulia? Para imam kuil itu kurang ngajar dan egois. Alih-alih memikirkan kepentingan Mesir, mereka memikirkan kepentingan diri sendiri. Baiklah, sudah cukup. Beristirahatlah. Ya Allah, aku berdoa untuk kesehatan teman-temanku. Ya Allah, tuntunlah Potifar, Zulaika, Mimi Sabu, Honifer ke jalanmu. Ya Allah, berkahilah jiwa ibuku. Ya Allah, berikanlah ayahku Yakub ketabahan dan ketenangan. Jangan terlalu jauh dari saudara-saudaramu. Dan jaga dirimu, anakku. Pakailah gamis ini. Tapi ini terlalu besar. Pakailah, nanti ukurannya akan menyesuaikan. Aku tahu perpisahan itu menyakitkan. Tolong bantu dia untuk melupakanku. Salam Allah atas Nabi Yusuf. Dan salam Allah atasmu, utusannya, malaikat pembawa wahyu. Kau sedang apa, Yusuf? Aku menulis surat ini untuk ayahku. Aku ingin meminta Yang Mulia Potifar untuk mengirimkannya agar dia tahu aku baik-baik saja. Tidak, Yusuf. Belum saatnya. Kau dan ayahmu Nabi Yakub harus melalui perpisahan ini. Bolehkah aku tanya mengapa? Ada banyak alasan. Salah satu alasannya adalah saudara-saudaramu. Beritahu aku, Yusuf. Kau tidak ingin saudara-saudaramu celaka, kan? Kalau ayahku tahu, dia akan mengutuk mereka. Kutukan ayahku akan menghancurkan hidup mereka. Jangan.
Jangan. Aku tidak mau saudara-saudaraku celaka. Kalau bukan karena Yuzarsif, kami sudah mengirimu ke perkebunan papirus atau tambang batu. Dan kemarin, Yang Mulia Potifar, atas permintaan Yuzarsif, menyuruhku untuk memberikan kalian pekerjaan yang bagus. Sekarang aku bertanya, pekerjaan apa yang kalian inginkan? Kami tidak tahu apapun yang Tuan Honifer putuskan. Kau adalah penata meja yang berpengalaman. Mulai sekarang, kau akan menyiapkan makanan Yang Mulia Potifar dan Nyonya Zulaika. Dan kau, karena kau bisa baca dan menulis, kau akan mengatur pembagian makanan sebagai ganti Yuzarsif. Apa kalian setuju? Setuju, Yang Mulia. Aku sangat berterima kasih. Berterima kasihlah pada Yuzarsif. Sekarang pergilah. Kau tidak akan bekerja di dapur lagi. Hoya dan Sufar, lakukan pekerjaan kalian. Ayo ikut aku. Rahel, aku lelah. Aku patah hati. Apa kau lihat? Anak-anakku menjadi musuhku. Dan mereka mengkhianatiku. Aku khawatir aku juga mengkhianatimu. Aku tidak menjaganya. Aku tidak menjaga Yusuf dengan baik. Aku malu. Sangat malu. Semenjak aku tahu bahwa serigalanya tidak memakan anakku, aku semakin takut bahwa saudara-saudaranya telah membunuhnya. Kau lebih tahu dari aku. Kau menjaga kami dari alam baka, dan kau tahu di mana dia. Kalau Yusuf sudah meninggal, aku yakin dia pasti ada di sisimu. Tenanglah, Yusufmu tidak meninggal. Salam, saudaraku. Salam untuk Nabi Yakub. Yusufmu masih hidup. Kematiannya hanyalah kebohongan. Apa kau yakin soal ini? Aku mengetahui segala kematian. Jangan pernah mencari Yusuf di dunia orang mati. Sebaiknya kau cari di tempat lain. Kau dengar? Ternyata kakakmu masih hidup. Yusufku hidup. Apa kau bisa memberitahuku dia di mana? Aku hanya tahu soal dunia orang mati. Dia siapa, Ayah? Malaikat. Malaikat kematian Israel. Kupikir Israel itu menakutkan. Tidak bagi semua orang. Apa kau dengar? Yusuf kita hidup dan tidak meninggal. Maafkan kami, Rahel. Kami harus pergi sebelum matahari terbenam. Ayo, ayo nak.
Menurutmu mereka pergi kemana? Pasti ke makam Rahel. Dia lebih cinta pada almarhumah Rahel dibanding ibu kita. Kalian siap untuk mengatakan pada ayah tentang adik kalian? Kami sudah memberitahu ayah. Apa perlu kami ulang? Kapan kalian berhenti berbohong? Serigala itu tidak memakannya dan dia tidak meninggal. Ayah tidak akan memaafkan kalian sampai kalian bertobat dan memberitahu ayah yang sebenarnya. Kau dari mana? Makam ibuku. Di sana aku tahu kalau Yusuf tidak meninggal. Ibumu memberitahumu kalau Yusuf tidak meninggal? Tidak, yang memberitahu itu pria berpakaian serba putih. Ayah bilang dia malaikat kematian. Dia sudah gila. Dia luntang-lantung dan berhalusinasi. Kalian semua gila. Kalian semua pembohong. Dan aku benci kalian. Hei, pergilah Benyamin. Ayah dan Benyamin memberitahu yang sebenarnya. Kenapa kau tidak mau menceritakan semuanya pada mereka? Kita sudah sadar keputusan kita salah dan kita tidak dapat apa-apa. Yusuf sudah lumayan lama hilang dan ayah masih tidak memperhatikan kita. Sekarang Benyamin menggantikan Yusuf. Kita pikir ayah akan menyukai kita. Kau bilang kau akan bertobat setelah memisahkan Yusuf dari ayah. Bukankah sekarang ini waktunya bertobat? Sudah terlambat. Kita tidak bisa mengembalikan Yusuf. Kalau semuanya terungkap, kita tidak akan dapat apa-apa, hanya dibenci ayah dan orang-orang Kanaan. Kalau kebenarannya terungkap, kita tidak akan bisa tinggal di Kanaan lagi. Kau boleh berkata bahwa dia orang asing, berkata bahwa dia musuh Tuhan. Kau harus membuka jalan untuk mengusirnya dari istana. Anak kecil penggembala itu tidak boleh mengurus urusan istana Potifar yang megah. Seorang anak laki-laki yang tidur di kotoran domba sampai kemarin jelas tidak akan tahan tidur di atas kain satin dan sutra. Dia akan memberontak. Beritahu para imam untuk berbicara dengan penduduk istana dan bongkar rahasia Yuzarsif di depan mereka. Istana ini bukan tempatnya. Nyonya, semalam aku melihat Yuzarsif berdoa kepada Tuhan lain. Tidak ada patung, dia hanya berbicara pada langit. Baiklah, tunjukkan aku malam ini. Aku mau lihat sendiri. Tentu, Nyonya. Ada hal yang janggal juga. Dia berbicara dengan dirinya sendiri seperti orang gila. Semua orang menganggap Yuzarsif cerdas dan cermat, kecuali kau. Hei, sedang apa kau di situ? Mencabuti rumput liar. Rumput liar menghancurkan bunga-bunganya. Kalau tidak kucabuti, hamparan bunganya akan hancur. Sudah cukup.
Kembalilah bekerja. Yuzarsif? Yuzarsif? Apa kau di situ? Ada apa? Mereka berencana untuk mengawasimu malam ini. Mereka? Karimama dan Nyonya Zulaiha. Mereka pikir kau menyembah Tuhan lain. Dan imam istana ingin menghasut orang-orang untuk memusuhimu. Akan kujelaskan lebih banyak nanti. Aku harus pergi. Dari mana kau mencabut itu? Aku mencabutnya untukmu. Untukku? Tapi aku tidak makan rumput. Bukan. Maksudku, aku mencabut ini demi kau. Itu sama saja. Hei, ayolah. Aku tidak tahu mengapa aku mencabutinya. Terima kasih ya Allah. Karena kebaikanmu, kau memberitahuku rencana musuhku. Aku hanyalah anak kecil yang lemah. Kalau bukan karena kebaikanmu, aku pasti sudah hancur. Aku tidak tahu. Mungkin dia hanya menyembah Tuhannya saat tengah malam. Bagaimana kabarmu? Baik, terima kasih. Sepertinya kau bertekad untuk membangun gubuk. Aku tidak bisa tinggal dengan anak-anakku lagi. Aku akan menunggu Yusuf di sini. Menunggu berapa lama? Tidakkah kau ingin berhenti? Aku tidak ingin berhenti. Aku akan menunggu sampai dia kembali. Aku akan tinggal di gubuk ini sampai hari itu datang. Dan aku akan menatap jalanan yang dia lewati. Itu yang akan aku lakukan. Apa kau tidak ingin beristirahat? Waktunya makan. Iya, aku akan ke sana. Benjamin, ayo nak. Jadi menurutmu, Yuzarsif tidak menganut monoteisme? Tidak, menurutku bukan begitu. Tapi menurutku, dia menyembah Tuhan langit dan tidak menyembah Tuhan-Tuhan Mesir. Seorang anak kecil tidak tahu soal Tuhan yang esa. Dia akan percaya hal yang sudah diajarkan kepadanya. Kau dan aku yang menentukan apa yang dia sembah dan apa yang dia musuhi. Bicara padanya soal Tuhan-Tuhan dan Amon. Bawa dia saat kau ke kuil agar dia tahu kepercayaan orang Mesir dan Amon. Berikan Yuzarsif pakaian yang pantas dan bawakan padaku. Segera siapkan tanduku. Aku ingin ke kota.
Siapkan tandu Nyonya Zulaika. Kau harus selalu rapi dan bersih seperti ini. Kau menjadi tampan dan menyenangkan hari ini. Sepertinya kau lebih dewasa dibanding seusiamu. Bukankah begitu, Honifer? Sulit dipercaya bahwa Yuzarsif hanya berumur 11 tahun. Hari ini aku ingin menunjukkan kepadamu tips dan kuil Amon. Apa kau ingin lihat? Aku ingin sekali mengetahui tradisi kuno Mesir dan masyarakatnya. Kalau begitu ikut aku. Zulaika menyayangi Yuzarsif seperti dia anaknya sendiri, bukan anak angkat. Bekerjalah. Yuzarsif, kemarilah dan duduk di sini. Boleh aku berjalan tanpa duduk di atas tandu? Kenapa? Apa kau tidak suka tandunya atau... Aku tidak suka duduk di atas pundak seseorang. Patuhi Nyonya Zulaika. Ayo.
Itu barat. Dunia orang mati. Kami mengubah orang mati menjadi mumi dan menguburkan mereka di sebelah barat Sungai Nil. Bagian barat itu aneh. Kami mengubur pakaian, anggur, dan banyak makanan bersama orang mati untuk memastikan mereka menikmati alam baka. Terkadang kami juga menguburkan pelayan untuk melayani mereka. Setelah membusuk, apa jasadnya bisa makan dan memakai pakaian? Aku tahu kau akan menanyakan itu padaku. Jasad manusia membusuk di dunia lain, kecuali kalau dijadikan mumi. Karena mereka menjadi mumi, tubuh mereka utuh dan jiwa mereka bisa kembali. Dengan begitu, tubuhnya bisa hidup lagi dan dia akan menggunakan barang-barang yang dikuburkan dengannya. Apa mereka tidak bisa menggali kuburannya dan mengeluarkan jasad yang hidup kembali? Hidup di luar kubur lebih baik daripada di dalam kubur. Aku tidak tahu. Mungkin bisa dilakukan. Kalau kita akan berlama-lama di sini, tolong beritahu mereka untuk meletakkan tandunya. Mereka lelah. Tidak, kita akan terus jalan. Jangan khawatir. Mereka sudah terbiasa. Ke kuil.